Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari tim 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang linear programming, studi kasus terhadap warung nasi bunda dari kantin utama STTD dengan dosen pengampu Bu Anissa Mahadita Chandrahayu SST MMTR. Perkenalkan, saya Joses Lulu bersama tim kelompok saya. Saya Farhan Ali Berana. Saya Nanda Pusada Putra. Saya Sabila Mutakia. Saya Rosana Farasari. Saya Rizky Satrio Hidrawan. Saya Rizky Putra Pratama. Baik, kita masuk pada materi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang tim kami ambil, yaitu materi tentang linear programming untuk menyelesaikan studi kasus terhadap warung nasi bunda yang ada di kantin PTDI STTD. Linear programming sendiri merupakan sebuah metode matematis berkarakteristik linear yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara meminimumkan atau memaksimumkan fungsi tujuan terhadap adanya suatu susunan kendala. Linear programming sendiri memiliki dua metode. Yang pertama yaitu ada metode grafik dan yang kedua ada metode simplex. Metode grafik adalah cara penyelesaian dari linear programming yang digunakan hanya ketika suatu kasus memiliki dua variabel, misalnya variabel X dan variabel Y. Metode ini memanfaatkan gambar grafik di bidang kartesius. Yang kedua, ada metode simplex. Metode simplex juga merupakan salah satu metode yang ada di linear programming untuk kasus yang lebih besar atau masalah yang lebih besar dengan melibatkan lebih dari dua variabel. Metode ini bekerja secara sistematis menggunakan tabel atau simplex tabel untuk mencari nilai yang optimal. Selanjutnya di linear programming itu dapat fungsi, yaitu fungsi matematika, di mana di fungsi matematika itu terdapat tiga fungsi. Yang pertama itu fungsi tujuan untuk mendapatkan nilai laba maksimum, yang kedua itu fungsi kendala, dan yang ketiga adalah fungsi status. Kelompok kami mengambil studi kasus di warung makan kantin Bunda Utama PTDI STTD, di mana di linear programming itu terdapat persoalan optimasi, yaitu persoalan untuk membuat nilai fungsi X berubah menjadi maksimum atau minimum dengan sumber daya terbatas, baik yaitu jumlah bahan baku, peralatan, tenaga kerja, dan jam kerja. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh warung nasi bunda yaitu adalah dalam aspek produksi, yaitu masalah pengalokasian sumber daya dalam menghasilkan kombinasi produk yang optimal. Oleh karena itu, kami mengatasi permasalahan produk tersebut dengan menggunakan metode linear programming untuk menentukan berapa jumlah produksi nasi ayam dan rice bowl agar mendapatkan keuntungan dan mencapai nilai maksimum. Kira-kira berapa jumlah produksi nasi ayam dan rice per hari agar keuntungan warung nasi bunda dapat maksimum? Berapa ya kira-kira? Jadi teman-teman, pada warung nasi bunda terdapat dua menu utama, yaitu nasi ayam dan rice bowl. Untuk nasi ayam sendiri dalam satu porsi, dia membutuhkan 135 gram daging ayam dan 120 gram nasi putih dengan keuntungan sebesar 4.500 dalam satu porsi. Dan menu yang kedua yaitu rice bowl. Dalam satu porsi rice bowl, dia membutuhkan 100 gram daging ayam filet dan 120 gram nasi putih dengan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2.000. Pada satu hari, warung nasi bunda membutuhkan 12 kilo daging ayam dan 12 kilo nasi putih. Baik, untuk selanjutnya dari data yang tadi kita telah survei, mari kita lanjut ke bagian perhitungan, di mana yang pertama adalah dengan menggunakan metode grafik. Next. Baik, di sini dari keterangan yang telah didapatkan, di sini kita perlu untuk menemukan fungsi matematikanya dari keterangan-keterangan. Kita misalkan saja bahwa nasi ayam merupakan variabel X dan rice bowl adalah variabel Y. Di sini dalam nasi ayam membutuhkan ayam sebesar 135 gram dan juga nasi 120 gram dan labanya adalah 4.500 per porsi. Lalu untuk rice bowl membutuhkan 100 gram ayam,
120 gram nasi dan dengan laba Rp2.000. Untuk persediaan atau unit perharinya, warung kantin Bunda itu membutuhkan 12 kg ayam atau 12.000 gram ayam dan 12 kg nasi atau 12 gram nasi. Dari keterangan tersebut, kita dapat menentukan fungsi tujuan, fungsi status, dan juga fungsi kendalanya. Yang pertama adalah fungsi tujuannya, di mana kita ingin mengoptimalkan dari hasil laba yang telah kita dapatkan, yaitu adalah 4.500X plus 2.000Y, di mana 4.500X itu merupakan nasi ayam dan 2.000Y adalah rice bowl. Untuk yang kedua adalah fungsi kendala. Di sini kita menemukan dua kendala, yaitu adalah persediaan ayam dan juga persediaan nasi. Oleh karena itu, fungsi kendala yang pertama adalah 135X plus 100Y kurang dari 12.000 gram, di mana ini merupakan bagian ayamnya atau bahan baku ayam. Di X ini merupakan nasi ayam dan juga Y adalah rice bowl-nya dengan persediaan perharian ayamnya itu 12.000 gram. Untuk yang kedua, fungsi kendalanya adalah ada pada nasinya, yaitu pada nasi ayam membutuhkan 120 gram nasi dan untuk rice bowl membutuhkan 120 gram nasi juga, dengan maksimal perharinya adalah 12.000 gram nasi. Next. Jadi untuk metode grafik sendiri itu tidak terlepas dari titik koordinat dan juga pada bidang kartesius. Yang pertama, titik koordinat yang pertama adalah dari fungsi kendala yang pertama, yaitu adalah terkait dengan ayamnya, yaitu 135X plus 100Y kurang dari 12.000 gram. Di sini ketika X-nya 0, Y-nya adalah 120, dan ketika X-nya 89, Y-nya adalah 0. Jadi dari fungsi kendala 1 kita mendapatkan titik koordinat 0, 120 dan 89, 0. Kita bisa menentukan di sini. Bisa lihat di sini grafik fungsi kendala yang pertama adalah yang warna biru ini. Untuk titik koordinat yang kedua, kita dapat dari fungsi kendala yang kedua, yaitu terkait dengan nasi, di mana fungsinya adalah 120X plus 120Y kurang dari atau sama dengan 12.000 gram, di mana ketika X-nya 0, Y-nya adalah 100, dan ketika Y-nya 0, X-nya adalah 100, dan kita bisa lihat dari grafik yang warna oranye ini. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan perhitungannya. Di sini kita sudah menemukan nilai-nilai titik koordinat pada masing-masing titik yang telah diarsir ini. Namun masih ada satu kendala, yaitu adalah kita masih belum menemukan koordinat pada titik potongnya atau titik C. Oleh karena itu kita menghitung titik C ini dengan menggunakan eliminasi. Di sini kita sudah menggunakan faktor eliminasi dan dihasilkan X sebesar 57 dan juga Y-nya sebesar 43. Jadi untuk mencari berapa nilai X dan nilai Y yang dibutuhkan untuk mencapai laba maksimum dalam sehari, maka perlu mengalihkan titik koordinat yang ada dengan nilai fungsi tujuan yang tadi, yaitu 4.500X plus 2.000Y. Maka didapatkan hasil berikut. Pada titik koordinat pertama yaitu A, ketika titik A-nya 00, maka total labanya adalah 0 dan begitu seterusnya. Dan dapat kita lihat total laba yang terbesar ada pada 400.500 rupiah, yaitu ada pada koordinat B dengan penjualan nasi ayam sebanyak 89 pieces dan rice bowl sebanyak 0 pieces. Baik, selanjutnya itu adalah metode simplex, yang dimana metode simplex ini berbeda dengan metode grafik sebelumnya, dimana untuk metode simplex ini hampir keseluruhan variabel itu dihitung antara satu sama lain, itu saling berkaitan. Selanjutnya, baik, di sini kita menentukan fungsi matematika dulu dari metode simplex. Untuk yang pertama itu kita menggunakan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala ini masih sama, namun untuk variabel Y kita rubah menjadi X2 atau X aksen. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu adalah penyelesaian dengan metode simplex. Yang pertama, tahap pertama itu perubahan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk fungsi tujuan sendiri di sini kita merubah menjadi dengan Z min 4.500X dikurangi 2.000 X aksen sama dengan 0. Lalu untuk fungsi kendala sendiri di sini kita hanya menambahkan S1 maupun S2. Sebagai contoh di sini 135X ditambah 100X aksen ditambah S1 untuk variabel untuk fungsi kendala pertama sama dengan 12.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu 120X ditambah 120X ditambah S2 sama dengan 12.000. Di sini kita merubah tanda kurang dari itu menjadi sama dengan. Lalu untuk fungsi kendala ini dan fungsi tujuan ini selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel simplex.
yang dimana untuk baris sendiri itu berisikan Z, X1, X2, S1, S2, nilai kanan sama dengan nilai indeks. Lalu untuk kolom sendiri itu berisikan E, Z, S1, S2. Lalu untuk tahap selanjutnya kita mencari untuk mencari kolom kunci, di mana kolom kunci itu sendiri dicari dengan cara nilai Z pada baris kolom ini kita cari dengan nilai yang paling rendah atau minus yang paling rendah, yaitu ada di sini kita lihat yaitu minus 4.500. Jadi kolom X1 ini kolom X1 ini dijadikan sebagai kolom kunci. Lalu selanjutnya dari kolom kunci kita mencari dengan nilai indeks. Nilai indeks dicari dengan cara nilai kanan dibagi dengan setiap variabel di kolom kunci. Sebagai contoh di sini nilai kanan yaitu 12.000 dibagi dengan 135, lalu ditemukan 89 sebagai nilai indeks ini sendiri. Nah, selanjutnya dari sudah kita tentukan ketiga nilai indeks ini kita lanjut untuk mencari angka kunci. Angka kunci sendiri ini dicari dari nilai indeks yang paling rendah, yaitu di sini kita dapatkan yaitu 89. Jadi untuk S1 ini, baris S1 ini kita cari titik perpotongan antara kolom kunci dengan nilai indeks terendah ini. Kita temukan yaitu di sini 135 sebagai nilai angka kunci. Baik, selanjutnya kita rubah dari baris kunci ini menjadi nilai baris baru. Nah, untuk dalam perpindahan sendiri nilai S1 ini dirubah menjadi X1 di sebelah sini. Nah, nilai baris baru kunci ini dirumuskan yaitu nilai baris lama ini dibagi dengan angka kunci yaitu 135. Nah, kita contohkan di sini untuk X1 ya. X1 kita memiliki 135. Nah, 135 ini nilai 135 ini dibagi dengan 135 dia dapatkan 1. Nah, ini dilakukan seterusnya sepanjang baris ini sampai dengan nilai kanan. Next. Oke, baik. Selanjutnya untuk mencari nilai maksimum kita hanya perlu mencari untuk nilai Z baris Z maupun S2 ini, yaitu dengan menggunakan rumus baris lama pada masing-masing baris ini dikurangi dalam kurung koefisien pada kolom kunci, yaitu yang tadi yang minus 4.000 ke bawah dikali dengan nilai baru pada baris kunci ini, setiap baris kunci. Nah, setelah kita memperhitungkan itu, kita dapatkan pada iterasi satu ini saja, di mana nilai Z pada baris ini semuanya sudah bernilai positif. Artinya kita sudah tidak perlu mencari iterasi-iterasi selanjutnya. Nah, dari hasil perhitungan kita sendiri didapatkan untuk mencapai keuntungan maksimum yaitu sekitar 400.000 itu memerlukan X1 atau nasi ayam itu 89 porsi per hari, sedangkan untuk X2 sendiri atau rice bowl itu jumlah 1.333 porsi per hari. Selanjutnya kesimpulan. Melalui analisis menggunakan metode grafik diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara variabel keputusan dan batasan produksi. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi produksi yang memberikan keuntungan maksimal adalah dengan memfokuskan kegiatan produksi pada menu nasi ayam sebanyak 89 porsi per hari. Sementara produksi rice bowl tidak direkomendasikan karena kontribusi keuntungannya lebih rendah. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan harian sebesar 400.500 sehingga dapat dinyatakan bahwa menu nasi ayam merupakan produk yang paling efisien dalam memanfaatkan bahan baku yang tersedia. Selanjutnya, sedangkan apabila melalui analisis menggunakan metode simplex didapatkan hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa kombinasi produksi yang memberikan keuntungan maksimal adalah dengan memfokuskan kegiatan produksi pada menu nasi ayam sebanyak 89 porsi per hari. Sementara produksi rice bowl sebanyak 1.333 porsi per hari.
Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan harian sebesar Rp400.000. Dengan demikian, penerapan linear programming tidak hanya memberikan pemahaman mengenai jumlah produksi yang optimal, tapi juga menawarkan pendekatan sistematis yang dapat digunakan oleh warung nasi Bunda dalam merencanakan produksi harian secara lebih efektif. Hasil ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan menu, serta pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan keuntungan usaha secara berkelanjutan. Selanjutnya, masuk kepada saran yang dapat kami berikan untuk meningkatkan efektivitas produk di warung nasi Bunda. Yang pertama adalah fokus pada produk dengan margin keuntungan tertinggi, yaitu nasi ayam. Yang kedua, pengelolaan bahan baku secara lebih efisien. Artinya, semua bahan baku yang sudah dibeli harap dikelola dengan baik. Seperti kulit ayam, itu dapat dikelola dan dijual lagi. Yang ketiga, evaluasi uang, komposisi, dan harga respon. Jadi, untuk harga respon sendiri, kami sarankan untuk dapat ditingkatkan sebesar 10-20%. Keempat, menggunakan linear programming dalam perencanaan harian. Kelima, melakukan monitoring berkala terhadap permintaan konsumen. Keenam, pengembangan menu sebagai alternatif strategi usaha. Untuk pengembangan menu sendiri, kami menyarankan seperti chicken katsu, karena chicken katsu sendiri memiliki modal yang minim, namun dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja saran yang dapat kami berikan. Baik, sekian hasil pemaparan dari kelompok kami yaitu tim 2. Jika ada salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Anissa yang telah membimbing dan mengajar kami. Tidak ada balasan dari kami selain ucapan terima kasih. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.